Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di podcast kami bersama kelompok kami hari ini dari PPL 1 PPG Prajabatan di SMK Negeri 3 Sukoharjo. Kali ini kami akan membahas konsep perencanaan pembelajaran yang efektif dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD. Nah, salah satu kunci utamanya adalah metode WIR2 yang membantu kita untuk merancang pembelajaran dengan tujuan yang efektif dan jelas, evaluasi yang tepat, dan keterlibatan aktif oleh siswa. Yuk simak lebih lanjut bersama kami. Dan untuk memperdalam pembahasan kita hari ini, kami akan mengundang salah satu narasumber mahasiswa di PPL SMK Negeri 3 Sukoharjo, yaitu Kak Endati. Selamat datang, silahkan untuk masuk. Terima kasih. Selamat datang Kak Endati. Mungkin boleh perkenalan sedikit nih untuk teman-teman mengenal Kak Endati lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Enggati. Saya sebagai salah satu mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 yang sudah kemarin melakukan PPL 1 di SMK Negeri 3 Sukoharjo. Nah, kali ini kita kan akan membahas metode WIR2 untuk merancang pembelajaran UBD. Kalau menurut Kak Endati nih, apa ya tujuan pembelajaran Anda di SMK Negeri 3 Sukoharjo? Sebelumnya Kak Endati ini mengajar apa ya di SMK Negeri 3 Sukoharjo? Saya itu di sana itu mengajar mata pelajaran komputer akuntansi. Sebelum guru melakukan pembelajaran, tentunya harus merancang pembelajaran terlebih dahulu, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, tujuan pembelajaran yang akan ditentukan itu haruslah mengarah pada capaian pembelajaran. Nah, di dalam mata pelajaran komputer akuntansi ini, capaian pembelajaran yang akan dicapai itu pada akhir kelas kelas 11 itu peserta didik dapat mengoperasikan program aplikasi komputer akuntansi. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran salah satunya yang digunakan oleh guru itu peserta didik mampu mengentri transaksi dengan menggunakan aplikasi Mayop dengan benar. Nah, tentunya tujuan pembelajaran ini harus mencakup peserta didik dalam menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan mencakup keterampilan yang nantinya akan dicapai oleh peserta didik sebagai bekal peserta didik di masa mendatang atau masa depan. Oh baik, lalu bagaimana sih kita melihat posisi kemampuan peserta didik dapat dilihat dari tujuan pembelajaran tersebut ya Pak? Untuk posisi kemampuan awal peserta didik, tentunya guru itu sebelum melakukan pembelajaran harus melakukan asesmen diagnosis atau asesmen awal terlebih dahulu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan awal peserta didik dalam memahami materi gitu. Jadi untuk pada proses pembelajaran, kemampuan peserta didik itu masih dalam tahap dasar dalam mengoperasikan Mayop. Maka dari itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau yang diharapkan guru itu salah satunya peserta didik mampu mengerti transaksi pembelian, contohnya pembelian pada perusahaan jasa dengan menggunakan Mayop dengan benar. Oke, lalu mengapa ya tujuan pembelajaran harus seperti itu Kak Endati? Untuk menunjang tujuan pembelajaran itu, kenapa sih dirancang seperti itu? Nah, tujuan pembelajaran itu dirancang oleh guru sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana kebutuhan peserta didik pada zaman sekarang itu peserta didik dituntut untuk melek teknologi. Nah, maka dari itu pembelajaran di zaman sekarang itu bisa kita kenal dengan pembelajaran APA21, di mana guru menggunakan beberapa model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis teknologi. Salah satu guru pamong di SMK Negeri 3 Surakarta pada mata pelajaran komputer akuntansi ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana peserta didik itu dalam suatu kelompok memecahkan suatu masalah yang melibatkan pengetahuan dan keterampilan. Tujuan pembelajaran ini tentunya peserta didik tidak hanya
kan mau mengerti transaksi, tapi juga memahami dan menganalisis bagaimana proses akuntansi itu mendasarnya. Oke, dan lalu apa aja sih yang menentukan unjuk kerja itu yang mengacu pada taksonomi Bloom ya kalau tidak salah. Kira-kira apa saja ya Kak Inati? Untuk unjuk kinerja yang ditentukan oleh guru pada mata pelajaran pemuda akuntansi ini, guru menggunakan penilaian unjuk kerja praktikum, di mana unjuk kerja ini digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik dalam mengoperasikan atau mengendalikan transaksi dalam mayor. Nah, untuk kriteria di dalam unjuk kerja ini ada beberapa kriteria yang harus dinilai. Yang pertama itu tahap persiapan, di mana peserta didik itu persiapannya itu sudah benar apa belum dalam mempersiapkan data dalam mayor. Yang kedua yaitu proses kerja yang dilakukan oleh peserta didik, apakah sudah tepat proses pengantrian transaksinya. Yang ketiga itu hasil dari pengantrian transaksinya itu menghasilkan jurnal yang benar atau tidak gitu. Terus yang keempat itu ada sikap kerja, di mana sikap kerja itu menunjukkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Terus yang terakhir itu waktu atau kecepatan dalam siswa mengerjakan transaksi dalam mayor tersebut. Itu berarti juga termasuk dari kriteria yang akan dinilai peserta didik ya Kak ya? Iya betul. Oke. Selanjutnya untuk pembahasan yang lebih mendalam, terima kasih sekali ini Kak Indarti. Selanjutnya kita akan mengundang narasumber kita yang kedua yaitu Kak Nina Apriliani, salah satu mahasiswa PPL 1 juga di SMK Negeri 3 Sukoharjo. Kak Nina silahkan masuk. Halo Kak Nina, mungkin boleh perkenalan sedikit nih untuk teman-teman kita yang ada di rumah, mungkin bisa mengenal Kak Nina lebih lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Nina Apriliani sebagai salah satu mahasiswa PPG Gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya berkesempatan untuk melakukan PPL di SMK Negeri 3 Sukoharjo bersama teman-teman lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan lain aja ya Kak ya. Berikutnya, gimana sih cara Kakak untuk menggugah minat siswa dalam ide besar dalam pembelajaran itu? Baik, pada pembelajaran di sini saya di awal itu menyisipkan pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini memang dirancang untuk membangkitkan minat siswa atau juga bisa digunakan untuk menguji pemahaman awal siswa-siswa terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya saya akan mengajak mereka berdiskusi terkait relevansi mayor ini terhadap dunia kerja, karena memang kan mahasiswa SMK ini diciptakan untuk bekerja di masa depan ya. Industri ya. Lalu selanjutnya juga saya akan ini termasuk kan pembelajaran mayor sendiri sih, itu melakukan dengan demonstrasi, mana di situ saya menggunakan pembelajaran demonstrasi ini dengan menyajikan simulasi transaksi yang kemungkinan terjadi di perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, lalu situasi apa yang membuat pembelajaran mayor ini bisa menarik bagi siswa ya Kak ya? Baik, untuk situasi yang mungkin menarik untuk siswa di sini saya menanamkan bahwa MAEP ini merupakan menanamkan pemahaman ke siswa bahwa MAEP ini memang mereka harus kuasai, karena MAEP ini digunakan sebagai pembentuk kompetensi awal mereka dalam menggunakan komputerisasi akuntansi di perusahaan. Nah, apa nih ya kira-kira peluang yang bisa menumpas minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit bagi peserta didik? Baik, untuk peluangnya sendiri mungkin peserta didik bisa menggunakan metode pembelajaran sesuai gaya belajar masing-masing, seperti penggunaan modul ajar atau bahan ajar atau sumber belajar lainnya seperti YouTube begitu. Lalu untuk selanjutnya mungkin peserta didik bisa bekerja secara kelompok untuk mereka agar lebih leluasa untuk mengutarakan pendapat mereka terkait pembelajaran. Oke, lalu ada nggak ya hambatan yang menimbulkan rendahnya imajinasi peserta didik dan kurangnya keberanian nih di peserta didik untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan peserta didik untuk memutuskan sesuatu? Untuk hambatan tentunya ada ya. Yang pertama itu memang terkait internal atau motivasi mereka itu kayak kurang memiliki motivasi karena mungkin mereka belum memiliki gambaran terkait penggunaan MAEP atau bagaimana. Lalu untuk selanjutnya itu ada eksternal, di mana memang fasilitas di SMK Negeri 3 Sukoharjo itu kurang memadai, seperti kayak ada beberapa komputer yang mati, atau terkadang kalau semua komputer nyala atau itu bisa mati listrik gitu Kak. Jadi itu merupakan hambatan yang memang harus segera Perbaiki ya, Ya, pihak sekolah. Oke.
Jadi di sini saya sebisa mungkin memotivasi mereka dengan memberikan gambaran-gambaran di perusahaan nantinya. Jadi mereka memiliki motivasi untuk bisa menguasai mayop agar mereka nanti di pekerjaan di masa depan itu bisa gitu, bisa bersaing dengan yang lainnya. Oke, untuk menutup sesi kali ini ya, menurut Kak Nina, gimana ya siswa bisa terlibat dalam eksplorasi ide yang besar mengenai pembelajaran mayop ini? Baik, untuk yang paling utama memang kita ajak mereka untuk diskusi secara aktif terkait mayop. Lalu yang pernah saya lakukan itu saya menugaskan mereka untuk kayak mencari UMKM, lalu mereka menggunakan ide-ide mereka untuk membantu UMKM tersebut dengan melakukan komputerisasi akuntansi terhadap UMKM. Jadi di situ dalam pembelajaran itu saya yakin siswa-siswa itu menggunakan ide-ide mereka untuk melakukan komputerisasi akuntansi terhadap UMKM tersebut. Oke, terima kasih banyak nih untuk sharing-sharingnya untuk bersama Kak Endari dan juga Kak Dina. Terima kasih atas pembahasannya. Pada sesi ini kita tutup terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di podcast kali ini. Oke, kita lanjutkan di sesi yang kedua ya, bersama saya sendiri moderator di podcast kali ini dari kelompok kami, yaitu dari PPL 1 di SMK Negeri 3 Sukoharjo. Kita undang narasumber kita di sesi yang kedua ini. Silakan masuk kepada Kak Indri dan juga Kak Rahmawati Kaco, bisa masuk ke ruangan. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Kak. Mungkin bisa perkenalan sedikit nih Kak untuk teman-teman kita mengenal Kak Indi dan juga Kak Rahmawati lebih lanjut. Silahkan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Valentina Indriani, salah satu mahasiswa PTG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Oke. Saya berkesempatan untuk melakukan magang PPL 1 di SMK Negeri 3 Sukoharjo. Oke, mungkin sedikit juga dengan Kak Rahmawati Kaco, mungkin bisa perkenalan sedikit biar teman-teman kita biar lebih kenal ya Kak ya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Rahmawati Kaco. Sama seperti Mbak Indri, saya ini merupakan mahasiswa PPG Prajabatan pada gelombang 2 tahun 2024 pada program studi akuntansi keuangan dan lembaga. Oke, kita lanjut langsung aja ke pembahasan ke intinya aja ya Kak ya. Kalau menurut Kak Indri sendiri, gimana sih peserta didik dapat dibantu ya untuk merenungkan dan juga meningkatkan pemahaman peserta didik itu sendiri agar kinerja mereka itu dapat lebih meningkat melalui revisi, penilaian diri dan juga umpan balik dari guru sendiri. Ya, berdasarkan hasil asistensi mengajar yang telah dilakukan pada mata pelajaran mayop itu kan lebih banyak pekerjaan praktek ya Kak. Iya. Nah, dalam pekerjaan praktek itu mereka diberikan soal-soal untuk melakukan entry transaksi ke dalam sistem mayop. Nah, dalam proses entry transaksi itu nanti peserta didik akan diberikan umpan balik, baik itu oleh guru ataupun teman sejawat yang digunakan untuk mengetahui kesalahan apa yang telah dilakukan peserta didik sehingga dia dapat mengetahui pemahaman yang baru terkait penginputan transaksi yang baik dan benar. Oke, gimana sih Kak caranya untuk peserta didik itu dibimbing oleh guru? Caranya itu bagaimana ya Kak ya? Caranya bisa melalui proses diskusi atau bimbingan individu ya Kak. Jadi nanti ke dalam proses diskusi itu peserta didik akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dan nanti apabila ada kesalahan guru itu melakukan sedikit revisi atau perbaikan agar peserta didik tersebut itu mengetahui mana yang benar dan dapat digunakan untuk perbaikan dalam sesi pembelajaran selanjutnya. Oke, terus apa aja Kak caranya biar peserta didik itu dapat ikut dan terlibat dalam evaluasi mereka di akhir evaluasi untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri nih agar mereka dapat mengetahui tujuan kedepannya dan juga untuk semangat terus belajar.
Oke, untuk asesmen yang dilakukan itu ada asesmen formatif juga ya Kak. Itu dilakukan pada akhir pembelajaran atau akhir semester yang biasanya berupa proyek untuk melakukan entry transaksi. Nah, itu proyek tersebut itu untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru di awal itu sudah dicapai atau belum oleh peserta didik. Nah, hasil dari asesmen yang dilakukan itu dapat digunakan baik itu oleh guru ataupun peserta didik untuk melakukan perbaikan ke depannya. Apabila hasilnya baik, dapat ditingkatkan untuk materi yang lebih kompleks lagi. Akan tetapi kalau hasilnya kurang memuaskan, dapat digunakan refleksi peserta didik agar dia dapat meningkatkan pembelajarannya untuk materi-materinya diulas kembali agar dia lebih paham. Oke, lalu gimana ya Kak peserta didik itu dapat dibantu untuk melihat dan apa yang telah mereka pelajari itu dapat disempurnakan lebih lanjut. Eh, Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu guru melakukan umpan balik atau memberikan saran kepada peserta didik terkait keterampilan teknis apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja, terutama untuk aplikasi MyUpti sendiri ya Kak. Nah, aplikasi MyUpti sendiri ini kan sebagai salah satu jembatan untuk peserta didik dapat menggunakan komputerisasi yang nantinya walaupun di dunia kerja itu tidak digunakan MyUp, tetapi peserta didik itu sudah paham gimana sih alurnya untuk melakukan entry transaksi. Oke, terima kasih banyak Linda atas penjelasannya ya. Sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Kita lanjutkan pembahasannya bersama Kak Ramawati Kacu. Oke, kita lanjutkan ke tahap TO yaitu Tailor to Student dan Organize. Kita lanjutkan pembahasannya bersama Kak Ramawati Kaco. Baik nih, Kak Ramawati mungkin bisa sharing sedikit. Bagaimana sih cara menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan gaya belajar peserta didik dan juga pengetahuan dan juga minat peserta didik sambil tetap fokus pada tujuan pembelajaran? Ya baik, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut tentu saja kami menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel. Terkait itu mencakup aspek tugas dapat berupa tugas individu dan juga tugas kelompok. Dan untuk materi atau sumber belajarnya itu kami juga menyesuaikan dengan karakteristik atau gaya belajar dari setiap peserta didik. Nah, seperti kami menggunakan beberapa modul untuk peserta didik dengan gaya belajar yang cenderung lebih ke visual, serta kami menyediakan beberapa video pembelajaran untuk mendukung gaya belajar peserta didik untuk yang auditori seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu gimana sih Kak caranya menyesuaikan rencana pembelajaran apabila nih terdapat perubahan kondisi agar keterlibatan dan efektivitas pembelajaran tetap maksimal? Baik. Berdasarkan pengalaman kemarin ya, waktu melaksanakan PPL pada SMK Negeri 3 Sukoharjo, nah ada tuh perubahan kondisi serta masalah. Seperti kasusnya itu pada praktik pembelajaran Maret itu di lab akuntansi, terkadang listriknya mati, Mbak. Nah, seperti itu. Sehingga kami menyiasati atau menyelesaikan hal tersebut dengan memberikan berbagai dukungan sumber belajar berupa tutorial melalui video yang tentu saja pembelajaran itu dapat diakses dengan lebih fleksibel kapanpun dan dimanapun oleh peserta didik seperti itu. Oke, berarti langsung dikasih solusinya nih ya Iya. dari hambatannya. Ada otomatis. Oke, lalu gimana sih pengalaman belajar yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan juga memperdalam pemahaman dari peserta didik itu sendiri? Ya tentu saja pengalaman yang belajar yang baik itu tentu kembali ke diri peserta didik itu bagaimana kita dapat menerapkan pembelajaran atau teori belajarnya yang lebih kontekstual ya, Oke. agar peserta didik dapat mengaitkan pembelajaran teori dengan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu gimana sih Kak caranya untuk meminimalkan ya teman-teman kemungkinan kesalahpahaman? Tentu ada perbedaan persepsi ya di antara peserta didik. Nah, sehingga dalam konteks ini kami tentu memberikan penjelasan yang tentu sudah jelas terkait dengan setiap langkah proses entry yang dibutuhkan, serta melakukan penguatan pada tahap refleksi untuk mengatasi kesalahpahaman dari peserta didik atau menyamakan persepsi seperti itu. Oke, lalu gimana nih Kak caranya mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan siswa itu sendiri agar pembelajaran itu bisa efektif?
pada praktik yang telah kami lakukan, tentu saja kami terdapat 3 aspek ya, atau beberapa poin-poin di sini. Yang pertama itu kami merancang pembelajaran dengan alat yang tentunya dibuat dengan sistematis ya, yang dimulai dengan tahap awal yang dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memancing atau memantik pikiran-pikiran dari peserta didik itu sendiri. Kemudian kami melanjutkan dengan beberapa penjelasan terkait konsep dan juga diakhiri dengan memberikan metode yang tentunya variatif sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, media dan metode pembelajaran yang variatif ini kami padankan terkait dengan diskusi dan juga ada sedikit metode ceramah untuk tutorial terkait penggunaan komputer akuntansi Maya itu sendiri. Terus setelah itu kami juga mengatur pembelajaran dengan menggabungkan beberapa teori serta praktik yang tentunya lebih kontekstual dalam hal ini, dengan berfokus pada beberapa langkah-langkah transaksi yang juga secara berurutan diberikan, dan peserta didik juga diberikan kesempatan pada setiap tahapnya untuk bertanya jika merasa mungkin masih kurang mampu. Oke, ya, baik. seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih ilmunya buat Kakak Rahmawati Kaco dan juga Kak Indri. Mungkin kita beri closingan sedikit ya teman-teman. Oke, langsung kita ambil kesimpulan aja ya teman-teman. Jadi tujuan dari pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat mengoperasikan web accounting dengan benar dan juga dalam mengentry data dari berbagai transaksi yang terjadi di perusahaan jasa. Sebelum menentukan tujuan pembelajaran harus melakukan asesmen awal. Jadi guru harus melakukan asesmen awal terlebih dahulu agar mengetahui kebutuhan apa saja nih yang dibutuhkan oleh peserta didik. Meskipun peserta didik berada pada tahap dasar, tujuan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai proses akuntansi yang mendasarinya. Unjuk kinerja praktikum yang mengacu pada taksonomi Bloom membantu mengukur pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan juga analisis peserta didik itu sendiri dalam menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Selanjutnya yang terakhir adalah kriteria penilaian meliputi persiapan, proses kerja, kemudian hasil, sikap dan juga kecepatan pengerjaan. Untuk menggugah pemikiran peserta didik, guru menciptakan lingkungan yang nyaman dan memberikan pertanyaan pemantik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik berpikir kritis dan kreatif. Oke, begitu aja teman-teman podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bersedia untuk meluangkan waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.